Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel A5N underscore official. Kali ini saya akan membahas masalah problematika pengaturan kegiatan kepalamerahan di Indonesia. Kita ketahui bahwa pendirian organisasi Palang Merah di Indonesia telah ada sebelum Perang Dunia Kedua, tepatnya tanggal 21 Oktober 1873 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Het Nederlands Indisch Rode Kruis NIRK, yang kemudian baru menjadi Nederlands Rode Kruis Afdeling India NIRKI. Namun rencana tersebut ditolak keras oleh sidang konferensi NIRKI pada tahun 1940 pada masa pendudukan Jepang. Upaya mendirikan Badan Palang Merah Indonesia di Indonesia kembali disuarakan, namun untuk kedua kalinya gagal karena mendapat halangan dari pemerintah tentara Jepang, sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu pun harus disimpan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada 3 September 1945, Presiden Soekarno kembali mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntarang yang saat itu menjabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 membentuk Panitia 5 pada 5 September 1945. Panitia itu terdiri dari antara lain Muhtar selaku ketua, Dr. Bahder Johan, dan 3 anggota lainnya, Dr. Johana, Dr. Marsuki, dan Dr. Sitanala. Pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 September, Perhimpunan PMI berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian pasca pembentukan Palang Merah Indonesia mulai merintis kegiatannya dengan memberi bantuan korban perang revolusi dan pengembalian tawanan perang Sekutu maupun Jepang. Palang Merah Indonesia tersebut melakukan kegiatan pemberian bantuan hingga akhirnya melalui Kepres nomor 25 tanggal 16 Januari 1950 yang diperkuat dengan Kepres nomor 246 tanggal 29 November 1963, pemerintah Indonesia mengakui keberadaan Palang Merah Indonesia. Kemudian secara internasional pada tanggal 15 Juni 1950, keberadaan PMI diakui oleh ICRC. Setelah itu PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah pada tanggal 16 Oktober 1950. Di dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai penggunaan lambang Palang Merah diatur oleh perundang-undangan hingga saat ini masih berlaku. Antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai penggunaan lambang dan tanda pengenal yang terkait dengan kegiatan kemanusiaan, pasal 508 KUHP mengatur tentang larangan penggunaan tanpa wewenang memakai dengan sedikit penyimpangan suatu nama atau tanda jasa yang pemakaiannya menurut ketentuan undang-undang
semata-mata untuk suatu perkumpulan atau personal perkumpulan atau personal dinas kesehatan, tentara, dan pasal 565 KUHP mengatur tentang larangan penggunaan tanpa wewenang suatu tanda pengenal walaupun dengan sedikit perubahan. Menurut ketentuan undang-undang yang hanya boleh dipakai oleh kapal-kapal rumah sakit, skoci kapal-kapal rumah sakit, skoci kapal yang demikian, maupun perahu-perahu yang digunakan untuk pekerjaan merawat orang sakit. Kemudian Kepres nomor 25 tahun 1950 tentang pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Palang Merah Indonesia, keputusan Presiden yang dikeluarkan mantan Presiden Soekarno pada tahun 1950 yang terkait dengan kegiatan kemanusiaan mengatur beberapa hal penting, yaitu antara lain yaitu mengesahkan Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia, mengakui perhimpunan PMI dan menunjuk perhimpunan PMI sebagai organisasi menjalankan pekerjaan Palang Merah di Indonesia. Demikianlah konten saya pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjut pada sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.